Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Pasca penangkapan tersangka Taufik Hidayat, penyekap dan penganiaya perempuan di Bandung, Jawa Barat, kondisi korban yang masih dirawat di RSHS Bandung ini terus membaik. Sementara itu, polisi membuka posko pengaduan untuk mengusut kemungkinan adanya korban lain. Dan kami juga punya sorotan dari Piala Dunia 2026. Tim Samurai Biru Jepang akan menghadapi Swedia. Di antara semua wakil Asia, Jepang punya peluang besar untuk lolos langsung ke fase gugur. Dan informasi ini jadi sorotan utama di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya masih Tarigan. Informasi pertama, saudara, tim pemadam kebakaran Maros, Sulawesi Selatan mengevakuasi pekerja bangunan yang terjepit talang air beton yang ambruk. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan membutuhkan penanganan yang ekstra hati-hati karena posisi beton yang menghimpit leher korban. Jangkut, patokan itu. Sebanyak 14 orang tim rescue pemadam kebakaran Kabupaten Maros langsung bergerak menyelamatkan Dedi Darmawan, pekerja bangunan yang terjepit. Korban terjebak selama lebih dari 1 jam setelah terjepit talang air beton yang ambruk di sebuah bangunan rumah yang dikerjakannya di Desa Mojongloe, Lapara, Maros. Korban ditemukan dalam kondisi leher yang terjepit di antara beton. Kondisi ini membuat seluruh petugas ekstra berhati-hati dalam melakukan evakuasi. 1 unit alat berat diturunkan untuk menahan bangunan agar tidak menimpa korban. Dalam 38 menit, tim rescue akhirnya berhasil menyelamatkan korban. Korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Kesulitan yang dihadapi oleh anggota pada saat melakukan evakuasi karena jarak antar beton itu begitu sempit sehingga anggota memerlukan membongkar beton yang menghalangi sehingga ada ruang bagi anggota untuk menarik keluar selanjutnya mengevakuasi korban. Sorotan berikutnya, sejumlah warga di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mengembalikan minyak kita bantuan dari pemerintah. Minyak kita gratis dari program bantuan pangan ini dikeluhkan warga karena berwarna pekat dan berbau seperti solar. Sejak Kamis pagi, warga berbondong-bondong mengembalikan bantuan minyak kita dari pemerintah. Mereka mengeluhkan adanya bau menyengat saat minyak digunakan untuk memasak. Rasa makanan yang digoreng menggunakan minyak kita dari bantuan pemerintah juga aneh dan pahit di tenggorokan. Bantuan ini sebelumnya disalurkan pada 17 Juni lalu. Di Desa Tegal Gede, Karanganyar, sebanyak 858 keluarga menerima bantuan. Masing-masing menerima 4 liter minyak dan 20 kg beras. Minyak tanah sama solar. Oh, baunya kayak minyak tanah, kayak mangkonyar ya. Oh, sempat dibuat untuk goreng apa, Pak? Telur. Oh, gulang telur. Setelah berbau itu tidak jadi dimasak lagi, Pak ya? Yang untuk siap dikonsumsi. Lurah setempat langsung berkoordinasi dengan dinas terkait dengan banyaknya keluhan warga. Minyak kita yang sebelumnya beraroma solar dan berwarna pekat segera diganti dengan minyak kita yang baru. Sebelumnya, minyak kita berbau solar juga ditemukan di 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Minyak kita kemudian dikembalikan oleh masyarakat dan diganti dengan produk yang baru.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menanggapi keluhan warga terkait dengan minyak kita berbau solar. Ia menegaskan bahwa izin perusahaan produsen minyak kita bisa dicabut jika ditemukan pelanggaran. Budi mengaku dari pihak produsen saat telah menarik seluruh produk dan saat ini sedang melakukan investigasi untuk memastikan penyebab minyak kita berbau solar. Karena dengar semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar dari aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya, semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang Saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya, masih di oke ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai polemik pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi akibat tidak ada perencanaan matang. Namun, Luhut optimistis pelaksanaan MBG akan lebih baik ke depan. Luhut mengungkapkan Dewan Ekonomi Nasional baru saja menggelar rapat bersama tim BGN untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, sejumlah kendala yang muncul saat ini seharusnya dapat diantisipasi apabila perencanaan dan kajian dilakukan lebih matang sejak awal, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Luhut juga menilai pelaksanaan MBG terus menunjukkan perbaikan. Ia optimistis dalam 1 tahun ke depan, program ini akan berjalan lebih baik seiring berbagai penyempurnaan yang dilakukan. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi foto bersama. Jadi kita habis waktu bertengkar sesama kita yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau dari awal perencanaannya, studinya dilakukan dengan proper. Jadi masalah kita adalah ide-ide besar Presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua lah. Tadi tim dari DEN juga tadi malam diskusi sampai jam berapa itu dengan MBG, dengan Ibu Sari CS, dengan Trenggono. Kita diberikan masukan-masukan karena ini sudah kejadian, nggak bisa dipotong begitu aja karena tadi apa gitu, karena 3T yang dibilang itu ternyata banyak yang nggak benar padahal sudah keluar uangnya. Jadi bagaimana ini ya, kalau mau diributin kan repot. Jadi kita harus selalu berpikir cari solusi yang terbaik. Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan ribuan motor listrik milik Badan Gizi Nasional atau BGN yang telah disegel dalam penyidikan dugaan korupsi program makan bergizi gratis tetap dapat didistribusikan. Meski berstatus disegel, motor listrik tersebut tidak disita dan tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional program BGN. Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Soleman Nahdi pada Selasa kemarin. Syarif bilang penyegelan dilakukan di 2 lokasi penyimpanan dengan total sekitar 17.600 unit motor listrik. Sepeda motor ini tidak kami lakukan penyitaan sebagai barang bukti. Kami hanya melakukan penyegelan untuk mengawasi pergerakan dari sepeda motor itu, karena sepeda motor itu sudah dibayar lunas oleh negara. Nanti penggunaannya kami serahkan kepada BGN. Dan kami akan berkoordinasi dengan BGN, penggunaannya untuk apa, pengeluarannya dari gudang nanti akan kami fasilitasi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyambut baik wacana terkait motor listrik untuk MBG yang akan dihibahkan ke guru honorer. Namun Charles meminta proses hukum di Kejaksaan Agung terkait BGN diselesaikan lebih dulu sebelum motor listrik yang terbengkalai dihibahkan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Hibah dari pengadaan motor listrik yang dikaitkan dalam kasus korupsi MBG ini dinilai DPR mampu meredam sentimen negatif. Ya, tentunya proses hukumnya harus selesai dulu ya. Karena sepengetahuan saya saat ini motor listrik yang ada atau yang pernah diadakan oleh BGN yang bermasalah itu ya masih menjadi barang bukti di Kejaksaan Agung ya. Saya berharap kalau kasusnya sudah selesai tentu harus bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif. Memberikan kepada guru-guru honorer ya mungkin sebagai salah satu opsi yang baik ya, karena memang kita ketahui teman-teman guru hari ini tidak mendapatkan pendapatan atau penghasilan sesuai dengan yang seharusnya, termasuk khususnya guru-guru honorer. Kita kan tahu ya, hari ini program MBG ini dikritik salah satunya karena dianggap mengambil anggaran pendidikan ya, dan kalau
ada gesture dari pemerintah untuk menghibahkan berapa tuh total 10 ribuan ya motor listrik yang sudah diadakan untuk kepentingan guru-guru honorer. Saya rasa ini bisa menjadi sesuatu yang cukup baik. Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali merespons penolakan terhadap program makan bergizi gratis saat pidato di Gorontalo kemarin. Prabowo menantang pihak yang tidak setuju untuk datang dan bertanya pada masyarakat di daerah. Ada juga yang nggak setuju MBG. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak. Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Kami segera kembali dengan informasi. Kondisi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Bandung terus membaik. Korban sudah mulai bisa berbicara dan meminta polisi menghukum seberat-beratnya atas perbuatan tersangka. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kondisi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Bandung terus membaik. Korban sudah mulai bisa berbicara dan meminta polisi menghukum seberat-beratnya atas perbuatan tersangka. Lagi nengok pita, ini hanya pita. Dalam video yang diunggah akun Instagram Ernie It's Me, korban penyekapan dan penganiayaan terlihat sudah bisa diajak komunikasi. Korban menceritakan perasaan yang lega karena tersangka yang juga kekasihnya sudah berhasil ditangkap. Kini korban sudah merasa jauh lebih tenang dan berharap polisi memberikan hukuman seberat-beratnya kepada tersangka. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain Tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Pasca penangkapan tersangka Taufik Hidayat, Polda Jawa Barat membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban. Posko dibuat untuk menampung laporan adanya korban lain. Posko pengaduan ini mulai didatangi masyarakat, salah satunya adalah korban dugaan perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh tersangka. Polisi masih menyelidiki motif tersangka melakukan penyekapan dan penganiayaan korban. Polisi mengalami hambatan dalam mengumpulkan informasi dari korban karena kondisi korban yang belum memungkinkan. Menindaklanjuti kemungkinan adanya korban lain, Polda Jawa Barat membentuk Satgas khusus yang melibatkan berbagai satuan kerja untuk mengusut kasus ini. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dengan kondisi yang sampai saat ini masih sangat minim kita dapatkan informasi dengan kondisi yang memang masih belum pulih 100%. Kita sudah membuat Satgas, ya, Satgas untuk pengungkap kasus ini dan ini melibatkan dari semua Satker, ya, Satker dari Reserse Kriminal Umum, PPA, Cyber, ya, dan SUS ini kita libatkan semua. Jadi ini satu kesatuan yang utuh yang nanti membackup semua proses ini sampai nanti selesai. Perkembangan terkini dari kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung, Jawa Barat kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Mita, apakah sudah ada rilis terbaru dari polisi soal perkembangan penyidikan kasus ini?
Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Hingga saat ini belum ada rilis terbaru dari pihak kepolisian. Ini untuk pihak kepolisian sendiri menginformasikan bahwa informasi terbaru ini akan disampaikan esok hari sekitar pukul 2 siang seperti itu Friska. Namun untuk saat ini karena saya sedang berada di Mapolda Jawa Barat, ini kondisinya apabila terpantau dari pagi sampai dengan saat ini kegiatan yang berlangsung seperti itu. Informasi yang bisa kami sampaikan terupdate adalah ini Friska, sebuah motor di belakang saya ini adalah motor yang digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat dalam pelariannya selama ini yang dicari oleh pihak kepolisian. Inilah kendaraan yang digunakan oleh tersangka seperti itu untuk melakukan mobilitas bahkan sampai ke Tangerang seperti itu. Dan tadi sekitar setengah jam yang lalu dari pihak Samsat Jawa Barat dan juga dari Direktorat Reserse Kriminal Umum ini melakukan pengecekan langsung terhadap kendaraan ini untuk mengetahui apakah memang kendaraan ini adalah kendaraan milik dari Taufik Hidayat sendiri atau memang kendaraan milik orang lain seperti itu. Karena seperti yang diketahui memang Taufik Hidayat ini sebelumnya bekerja sebagai debt collector seperti itu Friska. Dan untuk perkembangan dari korban sendiri ini kami mendapatkan informasi dari tante korban yang kemarin datang ke PPA Polda Jawa Barat. Untuk tante dari korban datang ke PPA ini bermaksud untuk mendatangi atau bertemu dengan tersangka untuk meminta penjelasan mengapa tersangka ini melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban atau keponakannya. Friska. Mita, lalu juga sampai hari ini sudah ada korban lain yang melapor ke posko pengaduan. Tadi selain perampasan kendaraan, apakah juga ada terkait penganiayaan serupa? Iya Friska, jadi ini untuk pihak Polda Jawa Barat karena sebelum tersangka Taufik Hidayat ditangkap pada Selasa malam lalu seperti itu, banyak informasi yang di-tag seperti itu ke Polda Jawa Barat. Ternyata banyak sekali yang mengaku menjadi salah satu korban sama seperti yang terjadi pada korban Y ini, kekerasan terhadap perempuan seperti itu. Namun oleh karena itulah Polda Jawa Barat membuka wadah seperti itu Friska bagi masyarakat yang merasa pernah menjadi korban dari tersangka Taufik Hidayat ini dengan membuka pusat layanan aduan seperti itu. Jadi bagi siapapun yang datang ke sini silahkan baik yang pernah dilakukan kekerasan seperti itu maupun informasi hal-hal lain yang bisa mengungkap kasus ini Friska, karena seperti yang diketahui untuk informasi dari tersangka ini informasinya berubah-ubah seperti itu. Sedangkan untuk informasi dari korban sendiri saat ini masih terbatas karena memang kondisi kesehatannya. Friska. Baik, terima kasih Mita Handayani langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, sesaat lagi kita akan sama-sama dengarkan kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam masih kembali dengan perkembangan terkini dari penangkapan penganiaya korban di Bandung, Jawa Barat. Setelah ini kita akan fokus bagaimana pemulihan terhadap korban, lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak korban selanjutnya usai penangkapan tersangka. Untuk mendalami hal ini kita sudah terhubung dengan Yanuar Solehudin selaku pengacara korban. Selamat malam Pak Yanuar. Selamat malam Mbak Priska. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Pertama-tama saya ingin tahu dulu kondisi korban saat ini seperti apa Pak Yanuar, perkembangannya. Baik, alhamdulillah untuk kondisi korban saat ini sudah beranjak baik. Semenjak dari tanggal 10 ketika peristiwa itu terjadi pertama kali, alhamdulillah dari pihak rumah sakit sudah melakukan pengobatan intensif dan sampai saat ini juga alhamdulillah sangat membaik. Alhamdulillah. Ada perkembangan kesehatan. Tolong sampaikan dari kami salam dan juga semangat untuk korban untuk segera pulih. Tentunya ini kondisi yang sangat berat sekali untuk korban. Selanjutnya dalam perkembangan kesehatan ini apa saja yang dipantau Pak Yanuar? Karena kan pasti berat. Ada pemulihan kondisi kesehatan satu. Berikutnya adalah pemulihan kondisi psikis korban juga tentu ini berat. Betul, betul. Untuk saat ini keduanya juga sudah dilakukan ya. Tapi untuk terkait dengan medis ini, apakah tahapannya? Tapi yang pasti yang jelas secara fisik dulu. Nanti secara psikis. Karena saya juga agak kurang paham kalau masuk pada wilayah kesehatan mungkin ya Pak Rizka. Tapi fisik terlebih dahulu ya. Support dari keluarga seperti apa? Dukungan dari keluarga, ayah ibu dari korban itu mendampingi ya sejak korban dibawa ke rumah sakit Pak Yanuar? Betul. Sejak pertama kali ayah korban dan ibu korban itu selalu mendampingi di rumah sakit sampai saat ini. Dan hanya mereka yang berdua yang bisa mendampingi begitu. Oke, tapi korban makan sudah mau? Makan, alhamdulillah sudah mau. Alhamdulillah. Jadi untuk proses saat ini pemulihannya tetap dilakukan di RSHS Bandung ya, Pak Yanuar? Ya betul. Korban kan sudah tahu juga bahwa pelaku ini sudah ditangkap oleh polisi. Apa tanggapan dari korban saat mengetahui kabar ini, Pak Yanuar? Korban menyatakan syukur alhamdulillah bahwa pelaku sudah tertangkap dan korban berharap pelaku diberikan hukuman yang setimpal dan dia ingin korban ingin merasakan bahwa pelaku juga ingin supaya pelaku bisa merasakan apa yang korban rasakan begitu. Iya.
Dan yang beratnya dalam kasus ini adalah yang tentu saksi utamanya adalah korban sendiri. Sementara untuk proses penyidikan bertanya soal masa sebelumnya pada saat 3 tahun terakhir ini pasti berat untuk korban. Nah, pendampingannya seperti apa Pak Yanuar dari kuasa hukum, baik itu dari polisi, lalu juga secara psikis korban agar penyidikan berjalan, tapi juga korban tidak terbuka terus traumanya? Baik, Mbak Priska, sebetulnya saya kuasa hukum pelapor dalam hal ini ya. Meskipun pelapor ini adalah kakak dari korban, ya. Oh, kakak dari korban itu ya. Ataupun keluarga korban, gitu. Nah, dalam hal ini kami juga sedang mengawal proses penyidikan, ya, dari awal sampai putusan pengadilan yang punya yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ya tentu ini jadi atensi dari pihak keluarga apalagi ya Pak Yanuar. Tapi selain korban juga bagaimana saat ini kondisi keluarga korban? Tentu tidak mudah untuk melihat korban dalam kondisi ini. Tapi juga di sisi lain kan kasus ini harus terus berjalan. Bagaimana yang dilakukan kakak ataupun juga ayah dan ibu untuk saling menguatkan di keluarga? Nah, justru itu. Makanya korban bersama korban ataupun keluarga korban lebih fokus kepada pengobatan begitu, pemulihan korban gitu. Ya, pemulihan korban ya. Sejauh ini yang pihak-pihak yang sudah membantu dari mana saja Pak Yanuar? Gimana, Mbak Priska? Iya, bisa mendengar suara saya? Halo, Mas Yanuar? Halo, ya. Nah, iya. Sebentar. Pak Yanuar, kita perbaiki dulu ya komunikasi dengan kuasa hukum dari korban. Tadi disampaikan bahwa saat ini yang jadi fokus adalah pemulihan kondisi korban yang masih dirawat di Bandung, Jawa Barat. Yang memang berat adalah selain pemulihan secara fisik juga pemulihan secara psikis. Pak Yanuar sudah bergabung lagi? Siap. Ya, siap, terima siap, kasih Pak. sudah bergabung lagi. Tadi ada kendala komunikasi. Nah, langkah hukum yang saat ini dilakukan apa untuk mendukung penyidik juga menerapkan, tentu diharapkannya pasal berlapis ya untuk pelaku ini? Betul. Nah, betul. Tetapi dari berkas ataupun SP 2HP yang kami terima, pasal yang diterapkan itu adalah pasal 446, 466, dan 451 KUHP baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tentang penganiayaan berat ya? Ya, betul. Nah, dengan ancaman hukumannya sejauh ini yang disangkakan maksimal berapa? Maksimal 12 tahun. Nah, dalam sejauh ini apa saja bukti-bukti yang coba dikumpulkan oleh keluarga, Pak? Apakah juga termasuk hasil visum, rekam medis berkala dari korban? Ini salah satu bukti penting juga untuk proses pembuktian dan penyidikan lebih lanjut. Betul. Kalau selama ini ya, itu saya tidak bisa menyampaikan ya, karena itu sudah masuk pada ranah penyidikan. Saya juga tidak mau menjadi opini nanti dan bisa menghalangi ranah penyidikan mungkin gitu. Tapi yang jelas saat ini bukti-bukti terus dikumpulkan oleh pihak pengacara korban ya, dari Pak Yanuar dan tim. Betul. Bukti-bukti sudah terkumpul, bukti-bukti sudah dikumpulkan, bahkan pada malam ketika pelaku ditangkap, kita juga di ke Polda Jawa Barat dan itu ada PAP tambahan atau pemberian keterangan tambahan. Oke. Termasuk pemberian dari pelapor. Oke. Jadi ini juga bisa jadi jalan untuk memperberat pidana untuk pelaku, itu yang diharapkan ya Pak Yanuar proses ini ya. Betul. Harapan kami dan keluarga itu terbuka fakta-fakta yang lebar sehingga secara terang benderang dan bisa mudah-mudahan bisa menerapkan pasal-pasal yang sangat relevan dan bisa memberatkan pelaku gitu. Dan tentunya keluarga juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat membuka posko pengaduan untuk kira-kira melihat apakah ada korban lain ya. Jika ada korban lain artinya kan bisa memperberat juga hukuman dari pelaku ya Pak Yanuar. Betul, tapi itu bukan ranah kami. Ranah kami hanya mendampingi pelapor mungkin begitu. Tapi yang jelas dari sisi pelapor pun apa yang dialami pelapor hukumannya harus setimpal, harus maksimal begitu ya? Betul. Nah, lalu juga untuk menjamin keamanan fisik dari korban, juga kenyamanan korban selama proses yang berat ini, apakah sudah kerjasama juga dengan LPSK misalnya, sudah ada pihak-pihak yang membantu sejauh ini Pak Yanuar?
Betul, alhamdulillah hari ini saya sudah berkoordinasi dengan wakil pimpinan LPSK Ibu Sri ya. Tadi juga sore kita sudah komunikasi dengan PPA ya, UPTD PPA Jawa Barat. Kita juga sudah koordinasi bahkan dengan wakil LPSK, wakil ketua SPLK. Terus kemudian ke rumah sakit juga hari ini. Ibu Sri tadi juga kita ngobrol berdampingan, terus kemudian hal apa saja terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh baik pelapor ataupun yang terkhusus korban ataupun saksi. Kita juga sudah mulai masuk pada LPSK gitu. Sejauh ini perlindungan yang dibutuhkan seperti apa, boleh diceritakan Pak Yanuar soal ini? Yang paling utama itu adalah pemulihan korban. Ya. Pemulihan korban itu yang paling utama. Bagaimana korban ini bisa dilindungi hak-haknya, terus kemudian agar cepat pulih karena korban juga yang akan nanti bisa katakanlah ini adalah saksi kunci kan begitu. Terus kemudian terkait dengan perlindungan selain pemulihan ataupun kesehatannya itu bagaimana, itu LPSK juga sudah sudah siap, termasuk untuk perlindungan pelapor dan saksi. Tinggal kita dengan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain seperti dengan UPTD PPA Jawa Barat, termasuk dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Mungkin begitu, Mbak Friska. Tanpa mendahului penyidikan, tapi yang jelas sejauh ini yang jadi pelaku adalah Taufik Hidayat. Tidak ada pihak lain yang diduga membantu, begitu Pak Yanuar? Saya tidak mau masuk pada tahap masuk ke ranah penyidikan ya. Tetapi ya mungkin saja bisa ada pihak lain ataupun tidak. Tetapi dengan alat bukti yang sah mungkin. Begitu Bang Friska. Jadi tetap dibuka untuk perkembangan penyidikan. Ini ranahnya penyidik. Tapi yang jelas apa yang ditekankan kembali Pak Yanuar di tahap ini, apa yang jadi fokus oleh pengacara korban maupun keluarga? Karena prosesnya pasti akan panjang. Tapi yang jelas nanti pidananya itu yang diharapkan semaksimal mungkin. Bagaimana proses yang saat ini berjalan, Pak Yanuar? Ya, proses yang akan kami lakukan salah satunya adalah untuk mengawal proses penyidikan. Ya. Ini penyidikan, terus kemudian bagaimana pemberkasan nanti ke kejaksaan sampai nanti pada pelaksanaan persidangan, mungkin begitu, ya. Bang Friska. Itu yang krusialnya, penyidikan, pemberkasan. Ya, tapi yang paling penting adalah pemulihan bagi korban. Itu ya, pemulihan itu. Kami doakan dari sini tentunya untuk korban segera pulih dan juga kasusnya bisa terang benderang dan segera diusut sampai tuntas. Terima kasih Pak Yanuar atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Friska. Terima kasih Saudara. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Dr. Tifa, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, memilih menghadapi persidangan pada 2 Juli mendatang dibandingkan jalur pra-peradilan seperti yang dipilih oleh Roy Suryo. Ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, mengaku siap menghadapi sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Juli mendatang. Menghadapi babak baru ini, Dr. Tifa mengaku mendapat semangat baru dengan tambahan bantuan hukum dari LBH Muhammadiyah. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Timur, perkara Roy Suryo dan Tifa terdaftar dengan 2 nomor perkara berbeda. Sidang Dr. Tifa rencananya akan digelar tanggal 2 Juli. Sementara Roy Suryo masih menunggu hasil putusan pra-peradilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepada Jaksa Agung, kepada Bang Das juga, mereka berteriak akan membakar, mengancam. Insya Allah kami siap untuk menghadapi sidang bersama dengan teman-teman yang sudah bergabung, bahwa tim ini adalah tetap merupakan tim pembela Dr. Tifa dari sejak awal kasus ini, yang nanti akan membersamai saya dalam perjuangan di persidangan yang akan berlangsung dalam waktu yang cukup dekat. Pada Jumat 19 Juni lalu, saat Roy Suryo dan Dr. Tifa, 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, merespons bahwa akan mengikuti seluruh prosesnya. Jokowi juga menyatakan akan hadir ke persidangan serta menunjukkan ijazah asli.
hadir langsung di persidangan? Iya, hadir, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Dr. Tifa memilih jalur hukum yang berbeda dengan Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Dr. Tifa memilih untuk menghadapi persidangan perdananya 2 Juli mendatang, namun Roy Suryo memilih jalur hukum yang berbeda dengan mengajukan pra-peradilan dan menggugat cara polisi dalam menggeledah dan menangkap dirinya. Apakah perbedaan jalan ini malah akan merugikan mereka dalam hukum pidana atau malah jadi strategi untuk lolos dari jerat hukum? Kita bahas bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak Briska. Terima kasih sudah hadir. Prof, kita sudah masuk babak baru nih ya dalam kasus tudingan fitnah ijazah Jokowi. Nah, dalam kasus ini ada 2 jalur berbeda yang ditempuh oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Apa implikasi hukumnya? Ya, implikasi hukumnya jelas kalau terhadap Dr. Tifa cepat masuk ke dalam adjudikasi. Kan gitu. Tapi kalau terhadap Roy Suryo adalah harus menunggu dulu hasil pra-peradilan. Ini memang terhadap kuhab baru, Mbak. Dalam kuhab baru memang ketika seseorang tersangka, keluarga tersangka, advokat mengajukan pra-peradilan, peradilan pokoknya ditunggu dulu, menunggu dulu peradilan pokoknya. Nah, lain dengan kuhab lama, dalam hal setiap perkara sudah disampaikan dalam persidangan, pra-peradilan menjadi gugur. Nah, disinilah suatu perbedaan. Tapi kalau kita lihat sebagai bentuk perspektif perlindungan hak asasi manusia, saya kira Pak Roy Suryo bagus juga, karena ini sebagai kontrol penegak hukum. Karena apa? Sebetulnya pra-peradilan itu adalah sebagai upaya pelaksanaan upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Adalah tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran. Sampai sekarang ada 9, Mbak. Belum lagi pra-peradilan di luar upaya paksa, ada 4. Jadi yang tadinya menjadi 4, menjadi 5, 9, sekarang menjadi 14. Nah, inilah yang semangat kuhab baru 2025 itu memberikan hak kepada tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya untuk mengkontrol dalam pelaksanaan upaya paksa. Nah, yang diminta Pak Roy Suryo itu pelaksanaan terhadap penangkapan. Nah, ini pertanyaan itu penangkapan atau itu upaya paksa? Nah, itu kan nanti perdebatan di dalam pra-peradilan. Tapi mau tidak mau memang menunggu dulu dalam kasus terhadap Pak Roy. Dan jadi artinya kan kalau sekarang di kuhab baru pra-peradilan dulu baru nanti masuk pokok perkaranya. Nah, dalam pra-peradilan ini apa yang membedakan pembuktiannya dibandingkan dengan nanti pada pembahasan soal pokok perkara? Prof. Hipnu, tolong dijelaskan untuk publik. Ya, gini Mbak, dalam pra-peradilan itu sebetulnya masih investigasi osjas, belum eksaminasi osjas. Jadi masih sejauh mana penegak hukum, apakah itu kejaksaan, apakah itu kepolisian atau KPK, dalam melakukan upaya paksa itu dengan syarat-syarat formal, dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi tidak asal, comot asal, paksa dan sebagainya. Itu perlindungannya di situ. Nah, disitulah yang dilakukan nanti terhadap pra-peradilan ini adalah sejauh mana pra-peradilan yang dilakukan oleh Polda itu sudah ada surat-suratnya. Terhadap perkara apa? Kan gitu loh. Dalam kepentingan apa? Lah itu yang akan dilihat nanti. Apakah itu merupakan kualifikasi penangkapan ataukah jemput paksa? Lah itu perdebatannya. Kalau penangkapan agak sulit penangkapan, karena penangkapan itu apa sih? Seseorang yang karena perbuatan keadaannya berdasarkan bukti menjadikan dia ditangkap, kan gitu, Pak. Lah ini enggak. Ini adalah sebagai bentuk penjemputan kalau kita mendengar rilis dari Polda Metro tadi. Lah nantilah diperdebatkan di dalam suatu persidangan pra-peradilan, diterima atau ditolak begitu. Karena prinsipnya adalah sebagai perlindungan begitu. Dan menarik karena ini kan harus fokus pada pembuktian formil bukan material atau masuk ke pokok perkara ya, seperti persidangan yang akan dilakukan kepada Dr. Tifa. Nah, sebenarnya apa saja yang harus betul-betul cermat disiapkan oleh pihak Roy Suryo maupun aparat penegak hukum untuk tahap pembuktian di tahap pra-peradilan ini, Prof? Ya, tadi saya katakan sebagai bentuk pra-peradilan terhadap penangkapan harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Ya. Apa itu syarat formil? Syarat formil adalah terhadap surat penangkapan. Nah, ini pertanyaan apakah penangkapan atau jemput paksa. Kemudian syarat material adalah tentang bukti. Jadi bukti, kalau bukti saya kira sudah tidak permasalahan karena memang tidak diajukan. Bukti yang diajukan adalah bukti 2, cukup. Bukti yang relevan. Nah, itu yang nanti sampaikan karena
perkara ini kan sudah P21 Mbak, Ya. P21 apalagi sudah dilimpahkan. Jadi kalau sudah bukti firm tetap penetapan tersangka. Jadi yang hanya dimintakan kalau menurut prediksi saya Pak Roy Suryo itu adalah bagaimana bahwa tindakan Polda adalah keliru terhadap penangkapan. Nah, disitulah yang nanti akan suatu perdebatan tentang suatu syarat formil dan syarat material tadi. Yang agak sulit adalah Polda kayaknya syarat formil, Pak. Ya. Karena ini bukan penangkapan atau jemput paksa. Nah, itu. Dan yang ditunggu-tunggu sebenarnya saat persidangan nanti, karena kedua pihak maupun pihaknya Pak Jokowi, lalu pihaknya Roy Suryo dan Dr. Tifa selalu bilang bahwa pembuktian nanti di persidangan, ijazahnya asli atau tidak. Tapi sebenarnya kita luruskan lagi, pada saat persidangan nanti, apakah bisa Pak Jokowi ini dihadirkan di persidangan dan bagaimana kemungkinan prosedurnya, siapa yang bisa menghadirkan, Prof? Ya, dalam suatu peradilan yang baik, due process of law adalah mendengar terdakwa. Ini prinsip hukum. Prinsip hukum. Kenapa pelapor harus hadir? Karena untuk mendengar apa yang dipermasalahkan, apa yang menjadikan kecurigaan, apa yang menjadi dirugikan. Ini prinsip. Karena beberapa putusan-putusan ketika seorang pelapor pengadu tidak hadir, maka perkara tidak dilanjutkan. Bukan tidak dilanjutkan. Kan gitu, Pak. Lain dengan perkara-perkara tidak pidana ketentuan umum, karena ini delik aduan. Delik aduan itu yang mengadu harus hadir. Kan? Oleh karena itu dalam seperti ini nanti majelis hakim wajib memanggil hadir terhadap pelapor atau pengadu Pak Jokowi. Ketika tidak dihadirkan, tidak hadir, ya perkara dihentikan. Karena prinsipnya tadi, suatu peradilan yang baik adalah mendengar terdakwa. Ada asas keseimbangan, ada pembuktian. Itulah yang sekarang dikumandangkan dalam suatu penyelesaian peradilan, ada equal kesamaan di dalam suatu persidangan. Kalau kasusnya ini dugaan fitnah terhadap ijazahnya Pak Jokowi, apakah nanti pada pembuktian di persidangan yang awal akan dibuktikan adalah ijazah itu palsu atau asli? Begitu atau tidak, Prof? Kalau kita melihat pasal 434 terhadap fitnah, dalam hal terhadap fitnah harus dibuktikan fitnahnya dulu terhadap sesuatu apa. Dengan demikian, kalau kita melihat suatu due process of law, maka majelis hakim harus memberikan kesempatan kepada terlapor, terdakwa untuk membuktikan ijazahnya itu asli atau tidak. Baru nanti negara juga membuktikan oleh penuntut umum. Lah di situ udah equal. Itu Mbak, ini karena ini dalam rangka mencari kebenaran material. Jadi kalau peradilan itu hanya menyampaikan tidak ada suatu kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan, kebenaran nggak tercapai. Karena suatu kebenaran material itu seimbang itu ada kedua-duanya membuktikan. Baik dari sebagai acat maupun adecat. Baik saksi forensik maupun saksi-saksi yang ada di dalam BAP sebelumnya. Begitu. Nah, ini bukankah jadi pantangan lebih untuk terdakwa pada saat nantinya membuktikan terbalik kalau mereka masih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Artinya kan pembuktiannya akan lebih berat pada terdakwa. Ya harus terdakwa harus membuktikan, karena selama ini kan kalau kita lihat kan Pak Jokowi, pemerintah dalam Polda sudah asli hasilnya, forensik asli kan gitu Mbak. Sekarang pertanyaan keaslian itu seperti apa dalam versi terdakwa kan gitu. Disitulah Mbak namanya nanti uji forensik itu saya menentukan. Uji forensik menentukan apa sih forensik? Forensik adalah ilmu pembantu untuk membantu dalam penegakan hukum. Karena di situ nanti hakimnya orang hukum, jaksanya orang hukum, penasihat hukum. Disitulah peran ahli-ahli forensik untuk melihat kertasnya, untuk melihat tanda tangannya, untuk melihat stempelnya, kualitas kertasnya, fotonya, kumisnya, dan sebagainya. Itu yang saya kira nanti akan dilihat. Nah, hakim tidak melihat. Nah, disinilah nanti Mbak, dalam peradilan ini, menurut UHA baru, hakim diberikan keluasan untuk melihat suatu proses persidangan. Jadi tidak hanya bukti aja, tapi dari awal sampai akhir. Ini yang menjadikan suatu kemajuan baru di dalam suatu paradigma persidangan pidana kita, bahwa majelis hakim memberikan pengamatan baik awal maupun akhir. Ini yang saya kira mudah-mudahan memberikan suatu putusan yang baik terhadap kasus ini. Adu bukti nanti sudah terbayang pasti akan alot dan jadi bahan diskusi panjang lagi kita berikutnya, termasuk keterangan Pak Jokowi di muka sidang ini yang ditunggu-tunggu oleh publik. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih, selamat malam Prof.
Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Presiden Prabowo Subianto menyebut tahu siapa pihak-pihak yang membayar aksi unjuk rasa tidak mendukung kebijakan pemerintah. Mahasiswa mempertanyakan siapa yang dimaksud oleh Presiden. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Kami tuh mau tahu siapa sih pertama yang membayar demo-demo ini selama ini, karena apa yang dikatakan Pak Prabowo itu sayangnya sangat berbahaya. Ia menggeneralisir seluruh mahasiswa, buruh tani dan sipil yang berdemo. Itu pertama bodoh karena tidak memahami tuntutannya, kedua lebih parah lagi itu dibayar begitu, dan itu kan fitnah. Salah alamat nih kalau ke mahasiswa gitu. Kalau menurut saya Pak Presiden harus lebih bijak untuk melihat mana yang sebenarnya gerakan mahasiswa yang kritiknya memang oke. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Peringatan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan. Presiden mengibaratkan bangsa Indonesia sebagai tim sepak bola yang sedang bertanding dengan negara-negara lain. Namun ada sejumlah pihak yang justru tidak mendukung bangsanya sendiri. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Lantas, siapa pihak yang dimaksud Presiden membiayai unjuk rasa? Pertanyaan ini disampaikan Koordinator Sospol Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Hafiz Hairnanda. Hafiz meminta Presiden membuka siapa yang mendanai aksi unjuk rasa. Dia khawatir pernyataan Presiden mendiskreditkan gerakan mahasiswa yang beberapa waktu belakangan berunjuk rasa menuntut perbaikan kondisi ekonomi bangsa. Kami tuh mau tahu siapa sih pertama yang membayar demo-demo ini selama ini, karena apa yang dikatakan Pak Prabowo itu sayangnya sangat berbahaya. Ia menggeneralisir seluruh mahasiswa, buruh tani dan sipil yang berdemo. Itu pertama bodoh karena tidak memahami tuntutannya, kedua lebih parah lagi itu dibayar begitu, dan itu kan fitnah. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menyebut Presiden sudah mempunyai data siapa-siapa saja pihak yang ditenggarai membayar aksi demo. Tentunya Presiden mempunyai data, tapi itu bukan menjadi konsumsi daripada publik untuk sementara ini. Alasannya, Bung Hariko? Bagaimana? Alasannya kenapa tidak bisa diungkap? Ya, kan strategi itu bermacam-macam. Strategi bagaimana menjaga kestabilan masyarakat, bagaimana menjaga ketenangan masyarakat. Ini kan diperlukan. Presiden tak menyebut siapa yang membayar unjuk rasa atau unjuk rasa mana yang dibayar. Namun soal penerimaan uang terkait unjuk rasa diakui Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin. Saat diinterogasi rekan-rekannya sesama mahasiswa,
Abdi mengaku terima uang sebelum menggelar unjuk rasa pada 15 Juni 2026. Jumlahnya 20 juta rupiah. Uang itu diberikan dengan permintaan untuk memindahkan titik aksi demo dari dekat Istana Presiden ke depan gedung DPR RI. Abdi dan kawan-kawan sempat diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kantor Wakil Presiden Jakarta. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana? Uang itu sebenarnya, Abdi tahu nggak? Peruntukannya itu untuk mengalihkan atau untuk yang lain? Sebenarnya? Untuk mengalihkan titik aksi di istana. Mereka suruh untuk tidak aksi di istana dan aksi di DPR. Karena pengakuannya itu, pihak Rektor Universitas UBK memutuskan melakukan investigasi dan menonaktifkan Abdi Maludin. UBK menyatakan menolak intervensi pihak luar kepada gerakan mahasiswa. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab. 5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. Beberapa pekan terakhir, gelombang unjuk rasa, utamanya mahasiswa, terjadi di sejumlah daerah. Mahasiswa turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi bangsa. Salah satunya adalah meminta evaluasi program makan bergizi gratis. Namun, di berbagai daerah juga terjadi aksi unjuk rasa yang menuntut sebaliknya, yaitu agar program makan bergizi gratis terus dilanjutkan. Pemerintah menegaskan mengapresiasi semua aksi unjuk rasa dan membantah mengondisikan demonstrasi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapapun boleh menyatakan pendapat, baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menilai wajar jika Presiden menganggap unjuk rasa dibiayai untuk menurunkan wibawa pemerintahannya. Namun, tidak tepat jika ucapan tersebut ditujukan kepada gerakan mahasiswa. Kalau dari sisi Pak Presidennya, ya wajar lah Mbak gitu. Kalau beliau kemudian menuding ada elit lain yang berusaha untuk menurunkan wibawa pemerintahan dia, mengganggu pemerintahan dia, lalu dia marah, kalau menurut saya wajar. Cuma salah alamat nih kalau ke mahasiswa gitu. Kalau menurut saya Pak Presiden harus lebih bijak untuk melihat mana yang sebenarnya gerakan mahasiswa yang kritiknya memang oke. Unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah 2 pekan terakhir ini harus disikapi bijaksana. Pemerintah diharapkan mau mendengar kritik dan masukan dari rakyatnya dan menjawab dengan langkah konkret demi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah warga di Karanganyar, Jawa Tengah mengembalikan minyak kita bantuan pemerintah karena berwarna pekat dan berbau seperti solar. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Mas Sister Tarigan. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, sejumlah warga di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mengembalikan minyak kita bantuan dari pemerintah. Minyak kita gratis dari program bantuan pangan ini dikeluhkan warga karena berwarna pekat dan berbau seperti solar.
Sejak Kamis pagi, warga berbondong-bondong mengembalikan bantuan minyak kita dari pemerintah. Mereka mengeluhkan adanya bau menyengat saat minyak digunakan untuk memasak. Rasa masakan yang digoreng menggunakan minyak kita dari bantuan pemerintah juga rasanya aneh dan pahit di tenggorokan. Bantuan ini sebelumnya disalurkan pada 17 Juni lalu. Di Desa Tegal Gede, Karanganyar, sebanyak 858 keluarga menerima bantuan. Masing-masing mereka menerima 4 liter minyak dan 20 kg beras. Sebelumnya minyak kita berbau solar juga ditemukan di 2 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Minyak kita kemudian dikembalikan oleh masyarakat dan diganti dengan produk yang baru. Menteri Perdagangan Budi Santoso menanggapi keluhan warga terkait dengan minyak kita berbau solar. Ia menegaskan bahwa izin perusahaan produsen minyak kita bisa dicabut jika ditemukan pelanggaran. Budi mengaku dari pihak produsen saat telah menarik seluruh produk dan saat ini sedang dilakukan investigasi untuk memastikan penyebab minyak kita berbau solar. KMR Karanganyar semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar jadwal aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya, semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya, masih di oke ya. Perkembangan temuan minyak kita berbau solar saat ini kita sudah terhubung dengan Nasyim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai PKB. Selamat petang Mas Nasyim. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu yang tidak mengenakan terjadi. Bagaimana respon Anda dari DPR melihat banyaknya temuan minyak kita yang diberikan kepada masyarakat, aromanya bisa bau solar? Ya, jadi masalah minyak kita ini perasaan sudah menjadi tradisi hampir tiap saat, hampir tiap tahun. Ya, banyak masalahnya. Kan? Ini salah satu aja. Iya, mulai dari distribusi, harga, ya. Sekarang sudah berbau minyak solar, ya kan? Nah, jadi intinya ini dengan adanya kasus ini, berarti apa ya? Masih adanya celah, ya kan? Adanya celah tentang pengawasan penegakan hukum dari pihak kita, dari pemerintah, dan terkait semuanya, ya kan? Terhadap standar-standar produk dan lain-lainnya. Ada cukup di situ dulu karena Anda ngomong soal celah, Pak Nasyim. Kan ada produsen nih, distributor sampai ke tangan masyarakat. Tapi Anda melihat poin masalahnya itu di pemerintah pengawasannya aja atau memang kita kembali ke hulu dari distribusinya? Kita berbicara logika saja, Mbak. Ya. Kalau kita berbicara produk ini kan dari mana jadinya? Apa langsung ting ada di Bulog atau ada ting di masyarakat? Pasti awalnya adalah dari produsen, produsen packing dan lain-lainnya. Nah, disitulah seharusnya penegakan hukum dari awal evaluasi, ya penataannya semuanya, semua harus dicek cross check dengan benar. Kalau perlu ada tindak terjadi seperti ini nanti harus ada tindakan tegas. Karena saya baca itu hampir sekitar cuma 21 produsen yang ada di Indonesia, ya. Indonesia muslimnya hanya ada 21 produsen. Termasuk yang terjadi di Jawa Tengah sekarang ini produsennya ada di daerah Jawa Tengah juga ya, PT apa saya lupa tadi, sorry, PT AKM atau apa, saya sudah dapat surat klarifikasi dari kementerian, saya cek tadi PT Kusuma Mukti Remaja, ya kan, yang saya lihat dan dia sudah menarik semuanya yang terjadi kerjasama dengan Bulog. Nah, tapi seharusnya ini menjadi bahan untuk perhatian kepada pemerintah kita, ya kan, nah evaluasi, ya kan, kualitasnya bagaimana minyak kita. Jangan hanya gara-gara minyak kita ini barang murah, ya terjangkau di masyarakat, lalu seenaknya akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, ya kan? Jadi kan ini sebenarnya ada masalah quality control ya, yang tidak ketat begitu. Nah, artinya siapa yang bertanggung jawab menurut Anda? Produsen dan pemerintah atau menurut Anda pengawasannya yang sebenarnya loss? Semua pengawasan, semua satgas, semuanya pemerintah dan kita semuanya.
minyak kita ini adalah mandat negara loh, ya, untuk membantu masyarakat, ya kan, itu. Jadi kita harus jaga dong kualitasnya, mutunya, ya kan. Bagaimana terbaik ini menjadi nomor satu untuk masyarakat kita. Ya semuanya stakeholder ya, harus bertanggung jawab di sini. Dan saya minta Kementerian Perdagangan nanti harus kalau bisa mencopot bila terjadi produsen ini memang ada pelanggaran, ada kesalahan, atau apapun yang terjadi nanti Satgas penegak hukum harus jelas. Saya dengar ini sudah diuji coba di apa namanya, sudah dicek ya, uji tes ya, tapi itu pun hasilnya baru 1 minggu. Saya juga bingung kenapa hasilnya baru 1 minggu baru ketahuan. Ini saya cek, sudah dicek oleh Dinas Pertanian, ya kan, sampelnya sedang diteliti di lab Sukovindo. Nah ini 1 minggu, jadi kita harus menunggu 1 minggu, gitu loh. Jadi lambatnya hasil yang Anda simpulkan, apakah kemungkinan atau mungkin waktu dekat akan memanggil Menteri Perdagangan dan jajarannya dari DPR? Pasti Komisinan nanti akan sekalian memanggil, sekalian akan laporan untuk tahunan di 2026 ini untuk Menteri Perdagangan. Di samping itu juga kita akan mempertanyakan tentang perdagangan apa berhubungan dengan semuanya ya, baik dari fungsi ekspor, impor, perdagangan dan lain-lainnya tentang Kementerian Perdagangan pasti ya. Gitu. Dan selalu berapa kali saya ingatkan Kementerian Perdagangan waktu terakhir kita pertemuan, kenapa minyak kita ini harus produsen luar saja atau swasta saja. Lalu kita ini punya BUMN, kita mandat negara. Kenapa sih minyak kita ini diberikan kepada BUMN kita dan antara kita yang sudah siap otomatis akan lebih teliti? Kenapa gitu loh? Dibagi atau bagaimana, diatur secara proporsional atau bagaimana? Itu yang kita harapkan dan BUMN juga welcome, siap sebetulnya. Gitu loh. Tapi kalau dari DPR sendiri, Pak Nasyim, apakah sudah ada investigasi sendiri yang dilakukan? Mengingat ini kan sebenarnya tata kelola mutu dari pangan pemerintah yang kita pertanyakan kan? Investigasi itu adalah bisa dilakukan oleh stakeholder, Satgas dan lain-lain ya Mbak ya. Kami DPR menerima masukan. Kami DPR menerima aspirasi dari masyarakat termasuk kejadian-kejadian terjadi di Jawa Tengah, dari teman-teman di Dapil, di daerah di mana itu ada masukan-masukan ini. Kenapa? Dan ini bantuan. Dan ini bantuan sosial dari pemerintah. Kok seperti ini? Oleh sebab itu saya sempat tadi pagi saya tanyakan kepada Kementerian Perdagangan dan juga di situ Dirjen oleh Dalam Negeri, Pak Iqbal, saya tanyakan apa yang terjadi Pak Iqbal? Ini gini-gini ini dan semuanya sudah dalam proses. Oke, dia berkomitmen. Kementerian Perdagangan berkomitmen bila itu terjadi penyelewengan, bila terjadi masalah, kelalaian dan lain-lain akan ditindak tegas. Dan oleh sebab itu kita mohon bantuan penegak hukum untuk lebih tegas, segala hal. Dan bila tidak ini terus every years ini, jadi terus terjadi hal-hal seperti ini nanti ke depannya. Evaluasilah semuanya. Pak Nasyim, dari ini pertanyaan terakhir saya dijawab singkat. Dari sejumlah atau banyaknya produsen yang terlibat, kalaupun memang tadi Anda mengatakan bahwa kalau memang produsen yang salah, maka dicabut saja izinnya, apakah itu sudah menyelesaikan masalah? Karena masalah minyak kita nggak sekali dua kali. Seperti Anda sebutkan tadi, ada masalah harga eceran tertinggi, kemudian juga soal kemasan. Ya, karena sebagaimanapun juga Mbak, kan SOP itu ada bagi produsen, bagi semuanya. Nah, kita ikuti aturan itu ya kan. Bila terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, atau keteledoran, kelalaian, nah, ya harus ditindak tegas dong, apalagi sampai merugikan, apalagi berefek kepada kesehatan kepada masyarakat. Iya kan? Nah, itu yang kita harapkan nanti harus tegas pemerintah, gitu loh. Ya, SOP itu harus dilakukan, dijalankan. Nanti ada beberapa catatan yang akan kami berikan. Yang setelah saya rangkum, catatan itu untuk kepada pemerintah, untuk bisa dilakukan. Itu ada beberapa catatan yang sudah saya buat nanti. Baik, di terima kasih. nanti terakhir, Baik, terima kasih Pak Nasyim telah menyempatkan waktunya berdiskusi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Nasyim. Terima kasih, selamat malam. Saudara, sorotan berikutnya, Partai Gerindra membantah kabar adanya rapat khusus yang meminta pergerakan Wakil Presiden Gibran diawasi. Saudara, satu hari jelang safari politik ke Lampung, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melayani warga yang datang ke rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Warga masih terus berdatangan ke kediaman Jokowi di Sumber Kota Solo, Jawa Tengah. Mereka datang untuk bertemu dan berfoto dengan Jokowi.
Soal safari perdananya yang dimulai dari Lampung, Jokowi bilang akan berangkat besok pagi. Rencananya Jokowi akan menghadiri sejumlah undangan termasuk dari PSI dan juga akan mengikuti kirab budaya. Ini Pak. Berangkat Lampung ke kapan? Lampung besok Pak. Oh, Jelang kedatangan Jokowi, baliho bertuliskan "Selamat datang Pak Jokowi" terpasang sejumlah jalan di pusat kota Bandar Lampung. Di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Jalan Raden Intan, Jalan Raden Ajeng Kartini, Bandar Lampung, terpasang 4 baliho dengan gambar Jokowi. Dalam safari di Lampung pada Jumat 26 Juni hingga Minggu 28 Juni, Jokowi dijadwalkan menghadiri rakor PSI di Kabupaten Mesuji dan di Kabupaten Tulang Bawang, bertemu ketua adat sekaligus pemberian gelar adat Lampung, mengunjungi Museum Transmigrasi dan Kabupaten Pesawaran dan mengunjungi Ponpes di Kabupaten Lampung Tengah. Sorotan berikutnya, Partai Gerindra membantah kabar adanya rapat khusus yang meminta pergerakan Wakil Presiden Gibran diawasi. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Bambang Haryadi menilai ada pihak yang sengaja memecah belah antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Gerindra tegaskan Presiden dan Wapres saling mendukung satu sama lain dan kompak. Gerindra juga yakin Wapres Gibran tidak terlibat dalam polemik pengakuan mahasiswa UBK yang menerima uang untuk tidak melakukan aksi demo dan sempat ditemui oleh Gibran di Istana Wapres. Dan terkait isu bahwa ada mengawasi itu, saya pastikan itu hoax, tidak benar. Jadi biarlah itu berproses kan, tapi saya yakin tidak adalah sangkut pautnya dengan Mas Gibran. Saya yakin mungkin ya ada pihak-pihak lain, kita tidak tahu. Dan karena prinsipnya Presiden dan Wakil Presiden sampai saat sekarang kami melihatnya sangat-sangat, hubungannya sangat-sangat baik dan saling support satu sama lain. Saudara Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyayangkan Ketum BEM UBK nonaktif yang mengaku menerima uang sogokan terkait unjuk rasa mendesak perbaikan ekonomi. Mahfud pun berharap mahasiswa tidak terpecah dan tetap konsisten memperjuangkan perbaikan negara. Sementara Mahfud juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengungkap soal siapa yang dituding sebagai pihak yang membayar aksi demo kepada publik. Yang dibayar siapa? Yang bayar kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam, ya kan? Yang mungkin, tapi nggak tahu mestinya yang bawa umumkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar. Jadi diomongin aja terang-terangan lah. Ini BEM ini dibayar ini yang bayar kan gitu. Kayak mahasiswa kan jelas. Ini salahnya di sini lah, pemerintah disebut, pemerintahnya disebut, kebijakannya. Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau pemerintah, mahasiswa jelas kan kalau kritik pemerintah nyebut kasusnya MBG, korupsinya sekian, ini sekian, ini kan disebut, ini pelakunya kan. Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana distribusi? Mengalihkan titik aksi di istana. Mereka suruh untuk tidak aksi di istana dan aksi di DPR. Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ia mengetahui pihak yang berada di balik sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini. Prabowo heran ada pihak yang tidak mendukung pemerintahannya bersaing dengan negara lain. Presiden ingin seluruh rakyat kompak, layaknya tim sepak bola yang sedang menjalani pertandingan. Pengamat komunikasi politik UNPAD Kunto Adiwibowo menyebut ungkapan presiden itu untuk menuding elit politik. Pak Prabowo berbicara seperti itu, maka cara berpikir Pak Prabowo bahwa tidak mungkin ada demonstrasi berskala besar kalau tidak ada elit politik yang di belakangnya atau tidak ada bohir di belakangnya, kan gitu Mbak. Ini juga jadi bermasalah. Yang pertama mengecilkan
gerakan mahasiswa sendiri, mengecilkan rakyatnya sendiri. Yang kedua juga tidak bisa melihat masalah secara lebih jernih, dia hanya melihat masalah bahwa ini hanya pertarungan elit, padahal tuntutan mahasiswa bukanlah itu kan gitu. Tuntutan mahasiswa kan lebih pada fiskal, lalu kemudian perbaiki program-program yang memang sudah kelihatan buruk kan gitu. Sementara mahasiswa UI membantah tudingan demo bayaran. Ketua BEM UI, Yatta Latov Masyuk Imawan meminta agar pemerintah tak sekedar menuding, namun juga membuka data ke publik soal pihak yang membayar aksi unjuk rasa mahasiswa. Dan juga langsung buka kepada publik transparansi hasil penelusurannya. Misalkan bagaimana bisa mahasiswa UBK itu menerima aliran uang sebesar 300 juta begitu. Terus juga bagaimana bisa ada kepala dinas pendidikan malah mengeksploitasi dalam tanda kutip anak-anak untuk ikut aksi Prime BG begitu. Jadi dari kami mahasiswa melihatnya seperti itu, Kak. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut jika ada pihak yang membiayai aksi unjuk rasa hingga berujung ricuh akan memiliki sanksi pidana. Titik tertentu ya, apabila memang orang-orang yang selama ini dianggap membiayai aksi itu dan kemudian aksi itu mengarah kepada hal-hal yang sudah tidak terarah lagi, misalnya mengarah ke anarkis gitu ya, terus kemudian apa yang disampaikan sudah tidak objektif lagi gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa dikenakan dibawa ke masalah ranah hukum. Pertama, jadi ya itu kalaupun memang ada yang bayar-bayar, ya stoplah bayar-bayar adik-adik mahasiswa ini, jangan juga. Sebelumnya, Ketua BEM UBK nonaktif Muhammad Abdi Maludin mengaku mendapat sejumlah uang untuk mengubah lokasi unjuk rasa dari titik di istana menjadi ke DPR saat disidang oleh sejumlah rekannya di area kampus. Ketua BEM UBK nonaktif bersama 14 rekannya juga sempat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat melakukan aksi unjuk rasa di istana pada 15 Juni 2026. Tim Liputan Kompas TV. Dan Saudara Wali Kota Solo, Respati Ardi meminta maaf terkait pemasangan baliho selamat ulang tahun Jokowi di beberapa tempat. Sebelumnya, pemasangan baliho sempat menuai kritik dari pengurus Partai Gerindra Solo. Respati Ardi, Wali Kota Solo yang juga kader Gerindra meminta maaf kepada pengurus Partai Gerindra saat ditanya terkait pemasangan baliho Jokowi. Ia pun tak mau memperpanjang polemik ini, sementara pemasangan baliho selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah sempat menuai kritikan dari DPC Partai Gerindra Kota Solo. Baliho dipasang di sejumlah titik strategis dan mudah dilihat. DPC Partai Gerindra melalui ketuanya Ardianto Kuswinarno sempat melontarkan kritik kepada Wali Kota Solo. Tadi apa itu apresiasi, pokoknya siap salah Pak Ketua gitu, ya. Ada berapa titik sih Mas? Ya beberapa, ya kita keberkahan, berkat beliau. Hari ini pun Kota Solo tetap mendapatkan berkah, ya. Beliau ini kan juga kader dari Partai Gerindra, di mana beliau memberi ucapan dengan beberapa baliho di Kota Solo untuk Pak Jokowi. Itu sah-sah saja bagi saya sebenarnya. Cuma yang menggelitik kenapa beliau sebagai kader Gerindra ketika Pak Prabowo jadi hut untuk beliau, ulang tahun beliau tidak ada ucapan sama sekali. Ini yang menggelitik saya sebagai ketua DPC. Jadi ya saya perlu memberikan pemahaman saja untuk beliau. Sorotan olahraga di babak penyisihan Piala Dunia 2026, sorot mata dunia tertuju pada laga Jepang lawan Swedia. Bagaimana peluang tim Samurai sebagai wakil Asia untuk lolos langsung ke fase gugur? Kami segera kembali. Kembali di Sapa Indonesia Malam, kondisi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Bandung terus membaik. Korban sudah mulai bisa berbicara dan meminta polisi menghukum seberat-beratnya atas perbuatan tersangka. Dalam video yang diunggah akun Instagram RI It's Me,
Korban penyekapan dan penganiayaan terlihat sudah bisa diajak komunikasi. Korban menceritakan perasaan yang lega karena tersangka yang juga kekasihnya sudah berhasil ditangkap polisi. Kini korban sudah merasa jauh lebih tenang dan berharap polisi memberikan hukuman seberat-beratnya kepada tersangka. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain Tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Pasca penangkapan tersangka Taufik Hidayat, Polda Jawa Barat membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban. Posko dibuat untuk menampung laporan adanya korban lain. Posko pengaduan ini mulai didatangi masyarakat, salah satunya adalah korban dugaan perampasan sepeda motor yang dilakukan tersangka. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya masih tertarikan. Dan saya Friska Clarissa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh